Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Seminggu berlalu, dan pesan misterius itu masih saja Lily terima. 0852-1076X, kamu belum tidur. Mi, udah. 0852-1076X, terus ini siapa? Mi, hantu. 0852-1076X, kamu kenapa? Mi, abis kamu ditanya siapa gak pernah jawab. 0852-1076X, nanti juga kamu tahu. Selalu seperti itu jawabannya. Jadi setelah 2 hari menanyakan hal yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama, Lily berhenti bertanya tentang identitas si pengirim. Ia memilih menganggap si pengirim adalah teman curhat dan bercanda yang tak perlu ia khawatirkan. Kalau nanti ia kenal, tinggal blokir atau ganti nomor ponsel. Selesai. Abis perkara. Cara Lily berpikir selalu sesederhana itu. Selama seminggu terakhir ini, Lily juga sudah mulai terbiasa dengan ritme cepat di kantornya. Meski trainingnya sangat melelahkan, mempelajari struktur dari satu departemen ke departemen lain, mengenali job description masing-masing dan mulai mempelajari seluk-beluk pekerjaan masing-masing secara mendetail, Lily bisa menjalani dengan baik. Sayangnya, Lily masih belum bisa mendekati teman-teman satu ruangan latihannya. Mengenali mereka tak berarti bisa menjadi sahabat mereka. Semua orang seperti menjaga jarak dengannya. Bicara seperlunya, berdiskusi hanya saat training dan setelah itu sibuk dengan urusannya masing-masing. 1-2 kali Lily bertemu dengan teman-teman dari housekeeping, yang akhirnya tahu kalau Lily bukan bagian dari mereka. Tapi mereka juga seperti menjaga jarak, tiap kali Lily bergabung, satu persatu memilih pamit sebelum makanan di tray mereka habis. Lily benar-benar tidak mengerti, mengapa sebuah pekerjaan bisa membuat jurang begitu dalam bagi sebuah persahabatan. Mi, sebel. 0852-1076X, ada apa? Mi, Lily mau jadi housekeeping aja kalau begini. 0852-1076X, ditanya ada apa, malah ngomong gak jelas. Mi, suka-suka Lily dong. 0852-1076X, iya ada apa? Mi, biasa aja ya. Lily udah sebel sama orang-orang di sini, tahu. Tak ada balasan cukup lama. Mungkin dia marah. Mungkin juga dia sama kesalnya dengan Lily. Perlahan, Lily kembali men-scroll chat dan merasa tidak enak. Bukan salahnya kalau Lily merasa kesal hari ini. Mi, maaf. Mi, Lily hanya gak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Mi, teman-teman Lily yang baru kayaknya ngehindari Lily. Mi, Lily kesal. Tetap sepi. Tak ada respon. Juga tak ada tanda-tanda si dia sedang mengetik. Lily menghela nafas. Mi, Lily rasa Lily gak pantas kerja di sekper. Mi, teman-teman Lily gak ada yang mau temenan sama Lily. Mi, dan teman-teman Lily yang di housekeeping jaga jarak banget sama Lily. Mi, padahal apa hubungannya pekerjaan, jabatan atau apalah itu dengan persahabatan? Mi, Lily kan cuma mau berteman. Masih tak ada respon. Bahkan belum dirit. Tapi entah mengapa hati Lily mulai terasa lebih tenang. Sebagian beban di hatinya terlepas. Dadanya yang tadi terasa berat, kini jauh lebih ringan. Tepat saat itu, pintu ruang training terbuka. Trainer sudah tiba, diikuti beberapa peserta yang tadi menunggu di luar. Lily mematikan dan memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. 1,5 jam kemudian, saat semua peserta sedang mengerjakan tugas masing-masing, pintu ruang training terbuka lagi. Seorang wanita cantik dan anggun masuk. Saat ia masuk, aura keanggunan itu seakan menghipnotis semua orang dalam ruangan. Kepala mereka terangkat bersamaan menatapnya.
Rasa kagum yang terpancar di mata mereka, tak membuat sang pemilik merasa canggung. Ia mengatakan sesuatu kepada sang trainer lalu setelah mendapatkan jawaban berupa anggukan, ia maju ke depan memperhatikan ke sekeliling ruangan, dan matanya berhenti pada Lily. Senyumnya mengembang. Lily terkesima. Ia ingat wanita itu pernah ia lihat saat insiden di lift. Ada apa ini? Jangan bilang lo bikin masalah dengan bos galak itu lagi, Lee. Tagar sisi jahat kebingungan. Wanita itu bergerak mendekati Lily. Suara ketukan sepatu tingginya seperti sebuah palu hakim yang bersiap menjatuhkan vonis untuk Lily. Lily mengkeret. Selamat siang, Mbak Lily. Mulai besok Anda bekerja di lantai 9. Langsung dengan saya, ucap wanita itu penuh senyuman. Lily terperangah. Loh, bukannya masa training itu seharusnya 3 bulan. Tapi sudahlah, itu tak penting. Mungkin memang itu aturannya. Iya Bu, jawab Lily tergagap. Wanita itu kembali tersenyum. Saya Amy, kita akan bekerja sama mulai besok. Panggil nama saja. Dan ia mengulurkan tangan pada Lily. Lily hanya bisa mengangguk sambil berdiri dan menyalami Amy dengan penuh hormat. Amy bahkan memeluknya, seperti seorang sahabat. Semua orang masih menatap mereka berdua dengan berbagai ekspresi. Tapi semua tipenya sama. Itu tatapan tajam, menyelidik, ingin tahu dan penuh tanda tanya. Tatapan seperti itu kemudian tetap bisa dirasakan Lily bahkan setelah Amy meninggalkan ruangan latihan. Syukurlah. Apapun yang terjadi nanti di lantai 9, Lily sangat bersyukur bisa keluar dari ruangan yang berisi orang-orang menyebalkan ini. Lily tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tapi kepribadian hangat Amy saat tadi berkenalan dengannya sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Soal Pak Aji, itu urusan belakangan. Selama ada Mbak Amy yang hangat itu, Lily yakin dia bisa menghadapi apapun. Saat coffee break, Lily tak lupa memeriksa ponselnya. Si dia yang misterius hanya membalas dengan 2 kalimat. 08521076X, kamu gak perlu teman, kamu hanya perlu saya. 08521076X, tunggu saya 3 hari lagi. Isya, kepedean amat ya. Tapi hati Lily sedang berbunga-bunga, jadi ia membalas dengan riang. Mi, tunggu apa nih? Oleh-oleh. 08521076X, kamu minta oleh-oleh apa? Seringai licik menghias wajah Lily seketika. Gadis Badung Kayak dia ditanya oleh-oleh sama seperti menawari seekor serigala dengan umpan daging segar. Mi, coklat sekotak gede, gantungan kunci selusin harus beda, baju mahal lengkap dengan aksesoris dan... Mi, bawain juga pria paling tampan dan baik yang mau jadi pacar Lily ya. Balasan cukup lama baru diterima Lily. 08521076X, baiklah. Lily tertawa kecil tak sadar, tak sengaja mengundang perhatian beberapa orang yang memilih tetap tinggal di ruangan juga. Tapi Lily sudah tak peduli, jadi ia lebih suka menikmati coffee break dengan browsing. Sore itu, ketika Lily keluar dari gedung GE, terdengar suara memanggilnya dari kejauhan. Mbak Lily. Lily menoleh cepat, tampak Kiki berlari mendekatinya. Nafas gadis itu terengah-engah saat sampai di depan Lily. Lily tersenyum lebar pada gadis muda itu. Melihat dari pakaian seragam housekeeping yang ia kenakan hari ini, rupanya Kiki sudah mulai bertugas. Mbak mau ikutan kita gak? Tanya Kiki dengan wajah masih memerah kepanasan. Mata Lily berbinar, ikut apa? Kita rujakan di taman, sama teman-teman yang lain juga. Mau. Lily menganggukkan kepalanya kuat-kuat. Tentu saja. Siapa yang bisa menolak ajakan menyenangkan seperti itu? Ayo. Kiki menarik tangan Lily, masuk kembali ke dalam gedung. Kali ini dengan lincah tangan Kiki bergerak menekan tombol 8. Mereka tersenyum-senyum setiap kali bertemu pandang. Kiki tak lagi terlihat canggung, malah dia terlihat penuh semangat.
Ketika berada di taman lantai 8 itu, Lily tak langsung bisa melihat teman-teman yang menunggu mereka. Rupanya, jajaran pagar yang terbentuk dari tanaman laurel yang ditata segi 4 setinggi hampir 1 meter berhasil menyembunyikan mereka. Setelah memutari pagar tanaman itu barulah ia melihat mereka. Sekumpulan pemuda-pemudi berseragam housekeeping duduk di atas rumput yang telah ditutupi tikar plastik. Mereka tertawa dan bercanda mengelilingi beberapa kotak makan plastik besar. Sesekali tangan mereka mencocol potongan buah dengan bumbu dalam piring-piring plastik, sebagian meletakkan begitu saja di depan mereka, yang lain duduk berjongkok sambil memegangnya. Begitu melihat Lily dan Kiki, mereka menyambut dengan riuh. "Mbak Lily, apa kabar? Lama gak lihat, Mbak makin cantik aja. Ayo, Mbak, sini. Sini." Senyum lebar menghiasi wajah Lily, menyambut uluran persahabatan itu dengan senang hati. Setelah beberapa hari yang terasa begitu berat, ini hari terbaik baginya bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang menerimanya apa adanya. Tak ada tatapan ingin tahu, tajam, menyelidik, sinis dan bengis. Hanya ada mereka yang tersenyum tulus, dan menatapnya sebagai teman. Lily duduk di antara mereka. Tanpa malu-malu, mengambil piring plastik yang bertumpuk di tengah, meminta sambal rujak pada Santi, dan mencomot salah satu potongan buah dari kotak plastik besar di depannya. Mereka makan bersama-sama, duduk bersama-sama, tertawa bersama-sama. Tidak ada jarak, tidak ada ketegangan, tidak juga peduli apapun seragam yang dikenakan. Inilah persahabatan yang diinginkan Lily. Teman-teman yang sesungguhnya, the real friends. Seseorang di lantai 9, dari balik kaca kantornya, menatap ke bawah. Ke lantai 8, ke arah taman. Sebuah pemandangan kontras yang menyenangkan terlihat di sana. Seorang gadis yang mengenakan baju pink duduk di antara para pekerja berseragam putih biru. Wajah-wajah mereka dipenuhi tawa dan senyuman lebar, termasuk gadis berbaju pink itu. Seseorang itu ikut tersenyum. Tangan Lily baru saja menutup pintu ruang sekretariat ketika telepon di salah satu meja dalam ruangan itu berdering. Tak ada siapapun di dalam ruangan itu selain dirinya. Meski ragu-ragu, Lily akhirnya mendekati pesawat telepon itu. Tapi baru pada dering kelima kalinya, ia mengangkat gagang telepon. Lama amat ngangkatnya. Suara keras terdengar, sampai-sampai Lily menjauhkan gagang dari telinganya. Halo, jawab Lily ragu. "Siapa ini?" tanya si penelepon. Kasar. Lily meneguk liur. "Lily, Pak." Sunyi untuk beberapa detik, lalu si penelpon kembali terdengar. "Cepat, tapi teratur. Kamu cek di atas mesin fotokopi, ada map hitam di situ." "Saya tunggu." Kepala Lily beredar di sekeliling ruangan. Mesin fotokopi itu di mana? Ini hari pertamanya pindah ke lantai 9, dan baru satu kali ia masuk ke ruang sekretariat ini. Itu juga hanya lewat saat interview dengan presdir, sekaligus perkenalan dengan calon rekan-rekan kerja. Setelah itu ia mengikuti training. "Maaf, Pak, Lily gak tahu mesin fotokopi di mana." "Haduh, terus kamu ngapain di situ? Diam aja sampai bego. Ya sana kamu cari. Buka semua pintu yang kamu lihat, kalau perlu kamu periksa semua yang bentuknya kotak di situ. Masa kamu gak tahu mesin fotokopi itu seperti apa?" Iya, Pak. Buruan." Bentak si penelpon itu lagi. Buru-buru Lily meletakkan gagang telepon. Ia sempat bolak-balik bingung mengitari ruangan. Ada 4 pintu terlihat dari ruangan besar itu. Ia berlari ke pintu paling ujung. Ternyata bukan, itu pantry. Lalu ke pintu sebelahnya. Juga bukan. Pintu kedua itu memperlihatkan ruang meeting. Baru setelah ia berlari ke arah sebaliknya, ia menemukan pintu lain. Kali ini, ia bisa melihat mesin fotokopi di antara lemari-lemari yang memenuhi ruangan tersebut. Map hitam yang dimaksud si penelepon memang ada di atas mesin fotokopi itu. Lily berlari dan karena terlalu tergesa-gesa, map hitam itu justru jatuh.
membuat kertas-kertas yang ada di dalamnya jatuh berserakan. Aduh, saking buru-burunya, pinggul Lili terantuk mesin saat ia hendak berdiri. Tapi Lili melupakan rasa sakitnya, melihat kertas-kertas itu bertebaran, ia jadi khawatir. Dengan cepat, ia mengumpulkan semuanya. Haduh, lama amat sih. Cepat kamu foto 5 lembar pertama di map itu. Kirim ke saya. 5 lembar pertama. Yang mana? Tadi dia asal memasukkan saja. Tapi sudahlah, Lili takut dengar suaranya nanti tambah marah kalau ditanya. Ke nomor berapa, Pak? Tanya Lili sambil tengok-tengok mencari kertas untuk menulis. Kamu gak nyimpen nomor saya. Nada suara itu memelan. Tapi entah mengapa terasa jauh lebih tajam. Lili meneguk liur. Tenggorokannya mendadak kering. Belum, Pak. Haduh, kamu ini kerja di situ buat apa? Masak nomor telepon bos aja kamu gak punya sih. Email saya, kamu gak punya semua itu. Sebelum kamu kemasuk, orang hari gak info ya. Tepat saat itu pintu terbuka, seorang wanita muda masuk. Ia tersenyum pada Lili. Mendadak seluruh dunia Lili yang suram dan gelap menjadi terang seketika dengan kehadirannya. Itu Emi. Mbak, telepon. Katanya sambil menyodorkan gagang telepon. Raut wajah Lili seperti anak kecil yang ketakutan. Emi tetap santai dan meraih telepon. Diam sejenak sebelum menjawab, I'll send it to you. Lalu diam lagi mendengarkan dan sudut matanya melirik Lili. Senyum tipis nyaris memenuhi setengah wajahnya tersungging. Iya, Pak Bos. I'll take care everything here. Udah ya. Oke ya. Yeay. Lili menunduk lesu. Kacau sudah. Hari pertamanya abis sudah. Tak ada gunanya membela diri. Mending diam. Memasang mata kucing sedih memohon dan memelas. Setidaknya membuat Emi bersedia membelanya saat si bos hendak memecatnya. Emi mengambil map hitam itu, membuka dan memeriksanya. Ia masih tersenyum saat melihat kertas-kertas yang diletakkan tak beraturan itu. Dengan sigap, ia memperbaiki letaknya lalu mengambil 5 lembar pertama dan menyerahkan pada Lili. Kamu udah bisa pakai scanner kan, Li? Ini scan semua, lalu kirim ke WhatsApp web, Emi mengambil ponsel dari dalam tasnya, lalu menyerahkan pada Lili, kamu kirim pakai ini, cari kontak dengan nama bos. Bisa kan? Lili mengangguk sekuat tenaga. Tentu saja. Itu gunanya di training, ia pasti bisa. Hanya saja setelah dibentak-bentak, rasa percaya diri Lili turun ke titik terendah. Ia tak lagi yakin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Tapi Lili tak bisa menghindar. Saat Lili berbalik menuju ruang fotokopi, suara Emi terdengar di belakangnya, gak usah buru-buru, Li. Nanti kamu malah jatuh dan nabrak. Terlambat. Pinggul Lili sudah nyeri dari tadi. Tapi ia tetap mengangguk. Begitu selesai melakukan semua yang diminta, Lili duduk di kursi dalam ruang fotokopi. Ia terhenyak. Astagfirullah. Ini baru hari pertama bekerja, dan sepertinya umur Lili sudah berkurang 10 tahun. Bos galak itu benar-benar tak bisa dianggap main-main. Lili belum pernah mendengar orang bicara sekasar itu. Ada orang. Pintu telah terbuka dan seorang gadis mungil masuk. Ia mendekati Lili yang buru-buru berdiri. Mbak Lili ya, aku Mira, Mbak, asisten magang di sini. Tubuh Lili membeku. Dia baru menyadari sesuatu. Ia sendiri tak tahu apa jabatannya. Hanya tahu ia bekerja di departemen sekretariat perusahaan. Lili tak tahu harus memperkenalkan diri seperti apa. Lidahnya juga ikut kaku. Pintu kembali terbuka, Emi masuk. Oh udah kenalan ya. Lili, Mira juga baru di sini. Seperti kamu. Dia baru masuk 3 bulan lalu. Baru selesai training. Dia asistennya Pak Willy. Emi memutar tubuh menghadap Mira. Lili bakal kerja sama saya, Ra. Dia asisten 2-nya Pak Aji. Kamu harus bantuin dia ya. Pasti Mbak Emi. Tukas Mira penuh keyakinan. Yuk Li,
Ikut saya ke mejamu, ajak Emi sambil menggamit lengan Lily. Lily patuh mengikutinya. Sebagai asisten, kita akan punya 2 tempat duduk. Satu yang ada di depan pintu ruangan Pak Aji. Yang lain, ini di sini. Emi menunjuk salah satu meja kerja yang masih terlihat kosong di antara jejeran meja-meja. Saat itu ruangan itu telah dipenuhi dengan staf sekretariat perusahaan. Sambil lewat, Emi memperkenalkan 7 orang staf departemen ini. Pak William yang biasa dipanggil Willy, Syahreza, Mira, Fania, Lukas, Amin dan Pak Harun. Setelah saling mengenalkan diri, Emi mengajak Lily masuk ke ruangan presdir. Lily sudah pernah masuk ruangan itu. Ruangannya lebih luas dari ruang kerja para staf sekper. Tidak ada yang boleh masuk ruangan ini tanpa izin ya, Li. Termasuk kamu juga harus hati-hati. Pak Aji paling tidak suka kalau ia sedang kerja ada orang keluar masuk. Jika tidak terlalu penting, kalau ada dokumen yang harus ditandatangani, kamu hold dulu sampai beliau yang tanya. Kecuali yang sifatnya urgen ya. Kamu juga harus ingat, Pak Aji itu tidak suka kalau ada yang telat. Kamu lihat sendiri kan tadi para staf datang on time. Jadi usahakan kalau beliau ada janji, kamu harus atur waktunya sebaik mungkin. Ini juga kamu harus langsung rapikan. Pak Aji juga tidak suka kalau meja berantakan. Ada kerjaan, segera selesaikan. Jika masih harus menunggu, sebaiknya simpan di dalam laci. Meja kerja harus kosong dari file. Mendengar itu, Lily tertawa sendiri. Terus boleh gak taruh foto kekasih di sini? Emi terdiam, menatap Lily sebentar lalu teringat sesuatu. Oh iya ya, kamu udah nikah. Boleh kok, tapi ya taruh satu saja, nanti malah mengganggu kalau terlalu banyak. Emi masih menjelaskan panjang lebar soal Aji. Tapi semuanya tentang tidak suka. Aji tidak suka makanan manis, tidak suka kopi yang manis, tidak suka kalau berisik, tidak suka kalau karyawannya bergosip, tidak suka ini dan itu yang tak lagi bisa diingat Lily. Setelah sekian banyak penjelasan, otak Lily malah buntu. Terus orang ini sukanya apa? Semuanya dia tidak suka. Hidupnya pasti sangat-sangat membosankan kalau semua hal yang menurut Lily justru sumber kebahagiaan, adalah hal-hal yang tidak disukai si bos aneh ini. Sudahlah, Li, itu bukan urusanmu. Sisi baik mengingatkan. Saat mereka berkeliling ruang kerja presdir, Emi membuka pintu lain. Mereka pun masuk ke ruangan kecil dengan 2 pintu berlawanan, satu mengarah ke toilet dengan kaca yang dilapisi, dan lainnya pintu ke ruangan lain lagi. Emi menunjuk ke arah toilet, ini toilet khusus untuk presdir dan tamunya. Pastikan selalu bersih, kita tak boleh menggunakannya. Pak Aji tidak suka barang-barang pribadinya dikutak-katik orang lain. Lily menghela nafas. Tidak suka, lagi. Emi membuka pintu satunya lagi. Kali ini Lily melihat ruangan luas lagi. Sebuah tempat tidur berukuran besar ditempatkan di dekat jendela. Lemari built-in dan sebuah meja kerja, dan satu sofa di sudut berlawanan. Mulut Lily terbuka. Pak Aji sering tidur di kantor. Terutama kalau sedang ada tender. Ini ruangan pribadinya. Tidak ada satupun yang boleh masuk ke sini sendirian. Semua housekeeper yang bertugas membersihkan ini harus diawasi oleh salah satu dari kita. Selain untuk itu kita tak boleh masuk. Lily mengangguk-angguk. Dia sendiri sempat khawatir. Jangan-jangan Pak Aji ini orang genit juga seperti mantan bosnya dulu. Cakep sih cakep. Tapi Lily tetap tak mau dijadikan kekasih mainan. Tunggu, ngapain coba Lily berpikir sejauh itu? Li, ayo, kita sudah selesai di sini. Mereka beriringan keluar dari ruang kerja presdir. Emi membicarakan pekerjaan yang harus dilakukan Lily, ketika Eza tampak panik mendekatinya. Bak, dikaling Pak Aji, sekarang harus terbang ke Singapura. Ada masalah. Wajah Emi berubah serius. Tangannya merogoh ponsel dalam saku roknya dan menekan sebuah nomor. Sambil menunggu jawaban,
ia melangkah meninggalkan Lily bersama Eza. Eza tersenyum pada Lily. "Ayo, Li, biar Mas gantiin Mbak Emi ya." Lily mengangguk. Eza membawa Lily kembali ke ruangan kerja mereka. Lily duduk, dan Eza memberikan beberapa file dokumen arsip surat masuk dan keluar, setelah file-file yang harus dipelajari Lily. Setelah itu ia meninggalkan Lily yang tenggelam dalam tumpukan file-file lama. Tapi, Lily tak bisa memfokuskan pikiran untuk mempelajari semua file itu. Semua staf dalam ruangan itu tampak sibuk. Tepatnya lebih mirip orang-orang yang sedang panik. Mereka berteriak saling mengingatkan, mendiskusikan beberapa hal, lalu berjalan cepat kembali ke tempat duduk mereka, mencari-cari berkas, meneliti setiap laporan yang tampil di layar monitor. Semuanya terlihat bekerja dengan kecepatan yang tinggi. Lily melirik Emi. Emi masih menelepon, entah siapa. Lalu putus, menelpon lagi. Selesai, ia kembali menelepon, mengangguk dan menutupnya. Sekali lagi ia menekan nomor dan kembali menelpon. Mungkin merasa diperhatikan, Emi melemparkan tatapan pada Lily. Senyumnya mengembang saat mata mereka bertemu, membuat Lily tertunduk malu ketahuan mencuri lihat. Kali ini setelah selesai menelpon, Emi berdiri. Ia mendekati Lily. "Li, saya tidak bisa berangkat. Saya harus backup kerjaan Pak Aji di sini. Jadi bisa tidak kamu gantiin saya?" "Gantiin? Gantiin apa, Mbak?" "Gantiin saya nyusul bos ke Singapura. Nanti ada orang kita yang jemput kamu di sana kok. Kamu udah punya paspor kan?" Lily terdiam. Itu sebabnya ia tak heran ketika di interview awal, mereka meminta kopi paspor juga. Lily ragu. "Mbak, maaf kapan saya harus berangkat?" tanyanya takut-takut. Emi melirik jam tangannya. "Kalau bisa sekarang. Kamu akan diantar sama Pak Harun, tiket kamu akan kami booking sekarang juga." "Apa? Sekarang? Tapi, pakaian." Petik 2. "Tenang saja. Semua akan diurus di sana. Tadi kata bos, suami kamu gak bakal keberatan kamu ke sana. Jadi sekarang juga minta orang rumah mengantar paspormu ke kantor. Kamu ikut Mbak ya biar kita diskusi apa saja yang harus kamu lakukan nanti sambil nunggu. Ngerti kan, Li?" Lily hanya bisa mengangguk, mengambil ponselnya sendiri dan menelpon Tiar. Untung Tiar ada di rumah. Untungnya juga telinga Lily kuat saat mendengar pekikan Tiar di ujung telepon. Entah kenapa dia berpikir ini tugas menyenangkan. Ketika Emi sibuk menjelaskan, Lily hanya bisa memandang kosong. Otaknya terbang kemana-mana. Hanya satu yang ia pikirkan. Kantor di lantai 9 bukanlah seperti yang ia bayangkan. Ia tak sedang bekerja di tanah surga, justru ia berpindah dari neraka ke neraka lebih mengerikan. Baru hari pertamanya pindah, ia sudah menghadapi masalah terbesarnya selama ini. Naik pesawat sendirian. Bersambung.